Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Mainsari. Saya akan mempresentasikan bab 2 tentang bank komersial. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jepang, dan lain-lain, sumber dana eksternal bagi perusahaan-perusahaan non-keuangan sebagian berasal dari pinjaman, dan pinjaman terbesar berasal dari pinjaman bank. Bank merupakan anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya. Bank komersial sendiri muncul karena mampu menekan ongkos transaksi yang sangat mahal dibandingkan transaksi langsung. Selanjutnya ada bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Sebelum transaksi peminjam jelek atau disebut peminjam dengan kredibilitas rendah untuk mengembalikan utangnya, berpotensi melakukan pilihan merugikan dengan berperilaku seolah-olah peminjam bagus atau peminjam dengan kredibilitas tinggi supaya memperoleh pinjaman. Cara yang dilakukan yaitu dengan memanipulasi data laporan keuangan sehingga tampak prospektif yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi utangnya. Berikutnya ada aktivitas bank komersial. Bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan berfungsi mengumpulkan dana dari deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitor sehingga menjadi aset bank. Aktivitas bank komersial sendiri dapat dilihat dari neracanya. Liabilitas atau kewajiban. Kewajiban adalah instrumen bank komersial untuk menarik dana dari pihak ketiga yang terdiri dari yang pertama ada checkable deposit atau cek giro, yang artinya simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menuliskan cek, sehingga memiliki likuiditas yang tinggi. Yang kedua ada non-restriction deposit, yaitu sumber dana bank di mana bank mampu membatasi likuiditas nasabahnya. Terdapat dua macam di dalam non-restriction deposit ini. Yang pertama ada saving deposit, artinya pembayaran bunga dicatat dalam passbook atau buku tabungan, dan time deposit atau deposito berjangka, yang artinya simpanan yang memiliki waktu jatuh tempo. Yang ketiga ada borrowings. Dalam kondisi bank kekurangan dana, contohnya nasabah menarik dana secara berlebihan, bank dapat mencari pinjaman dana di pasar antar bank, atau dapat meminjam dana dari bank holiday company, bank lain, atau perusahaan dengan menerbitkan instrumen repos. Repos sendiri artinya pinjaman dengan jaminan surat berharga dengan perjanjian akan dibeli kembali. Yang keempat ada bank capital atau kekayaan neto dari bank, yang artinya selisih antara total aset dan total kewajiban. Berikutnya ada aset, di mana dana yang diperoleh bank dialokasikan untuk membeli aset atau memberikan pinjaman kepada debitor, yang terdiri dari 6. Yang pertama ada cadangan atau reserve. Ada dua jenis cadangan. Yang pertama cadangan minimum dan kedua cadangan lebih. Yang kedua ada cash item in process of collection, yang artinya aliran dana yang belum diterima oleh bank. Yang ketiga ada deposit at other bank, artinya bank-bank kecil menyimpan bagian tertentu dananya di bank-bank besar untuk memperoleh jasa correspondent banking seperti check collection, transaksi valuta asing, dan transaksi pembelian sekuritas. Berikutnya ada securities atau surat berharga, merupakan aset bank yang paling penting karena memberikan pendapatan yang cukup besar. Berikutnya ada loans atau kredit, merupakan aset utama dari bank komersial. Yang terakhir ada physical asset, berupa harta tetap dan inventaris seperti kantor, peralatan, dan perlengkapan lainnya yang mampu dan diperlukan untuk menjalankan usaha perbankan secara meyakinkan. Berikutnya ada karakteristik bisnis bank komersial. Bank memperoleh keuntungan dengan menjual kewajiban dengan serangkai karakteristiknya, atau merupakan kombinasi antara likuiditas, risiko, dan pengembalian, dan menggunakan dana tersebut untuk membelikan aset dengan serangkaian karakteristik yang lain. Bisnis bank disebut asset transformation karena bisnis bank mengubah aset nasabah menjadi aset bank. Selanjutnya ada prinsip umum manajemen atau pengelolaan bank. Terdapat 4 tugas utama dalam prinsip umum manajemen. Yang pertama ada manajemen kewajiban atau utang, yaitu pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank
untuk memperoleh dana secara optimal. Yang kedua ada manajemen aset, yaitu pengelolaan aset, tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Untuk memaksimalkan keuntungannya, bank mengalokasikan dananya ke aset yang memberikannya pengembalian yang tinggi, resiko yang rendah dengan likuiditas yang cukup. Selain itu, dalam manajemen aset, manajer bank perlu menekan perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari si peminjam dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian pinjaman. Yang ketiga ada manajemen likuiditas, yaitu tugas manajer bank untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal. Yang terakhir atau yang keempat ada manajemen kecukupan modal, yaitu tugas manajer bank untuk memenuhi kecukupan modal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.